minute to better life. Pengertian akan firman dapat terjadi seperti yang kita kehendaki sesuai pengenalan dan pengertian firman dan juga iman dari kita masing-masing. Oke? Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik, pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan,
tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jumpa kembali di Everyday Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman. Carilah dahulu Tuhan dan firman-Nya, maka kebutuhan duniawi ditambahkan. Firman katakan seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita lihat jelasnya di kitab Matius pasal 6 teman-teman ayat 33 bunyi secara komplitnya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi komplitnya gitu teman-teman. Coba kita simak lebih pelan ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Berarti kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita gitu. Nah ini kalau untuk tangkapan saya gitu, carilah itu kan bentuk apa? Kita mesti aktif teman-teman ya, mesti mencari gitu, melakukan pekerjaan mencari gitu. Sedangkan kalau bicara di kalimat berikutnya ditambahkan gitu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ditambahkan siapa? Ditambahkan Tuhan pasti gitu. Nah ditambahkan itu kesannya jadi kita menunggu aja teman-teman, nggak perlu harus bergerak aktif gitu ya, kita cuma menunggu secara pasif gitu ya. Tuhan akan mendatangkan itu. Tapi dalam arti kata di sini kan kitanya tidak bisa cuma pasif, tidak melakukan apa-apa teman. Jadi kita harus aktif mencari Tuhan dan firman Tuhan dulu gitu. Itu yang dimaksud dengan kitab Matius pasal 6 ayat 33 itu seperti ini. Nah ini teman-teman, saya kaitkan teman-teman, impresi ini terkait dengan di kitab Matius juga teman-teman, tapi pasal 11 kitab Matius. Coba teman-teman cari kitab Matius pasal 11 ayatnya 25 sampai 30. Ayatnya 25 sampai 30. Nah, judul di perikopnya teman-teman ayat 25 sampai 30 itu adalah ajakan juru selamat. Jadi ajakan bagaimana kita mendapatkan keselamatan gitu. Nah keselamatan di sini teman-teman dalam arti kata kalau ini rohani adalah keselamatan yang sifatnya keselamatan rohani yang ukurannya itu sampai ke alam akhirat gitu. Bukan keselamatan hanya cerita-cerita di dunia ini saja gitu. Bukan keselamatan seperti itu, tapi keselamatan hidup kita sampai ke kekalan gitu. Nah ini yang disebut ajakan juru selamat itu ya, maksudnya ya bagaimana caranya firman ini bisa menjadi satu juru selamat untuk kita sampai ke alam kekekalan yang Tuhan inginkan, yaitu di alam akhirat nanti kan teman-teman. Nah ini coba saya bacakan teman-teman. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah di sini di firman ini dinyatakan teman-teman, apabila kita merasa kalau orang Jawa bilang keminter sendiri gitu, maksudnya mengandalkan sendiri semua ya, firman ini tidak akan berasa apa-apa teman-teman. Firman ini tidak membawa dampak apa-apa gitu. Nah, di sini Yesus katakan bahwa yang namanya firman ini ya berguna bagi orang-orang yang merasa kecil gitu, orang-orang yang memang merasa masih bodoh, masih belum bisa sukses atau gimana. Ini firman ini akan lebih manjur gitu dibanding orang-orang yang sudah sukses, apalagi sudah takabur gitu. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya gitu. Jadi kalau di ajaran Nasrani teman-teman, Yesus itu menempatkan diri sebagai
anak gitu. Jadi anak dari Tuhan Allah gitu. Nah, sebenarnya kita juga sama teman-teman. Kita juga sama anak dari Tuhan Allah gitu. Nah, masalahnya apakah kita pantas disebut anak atau belum gitu. Jadi banyak orang Nasrani yang cukup dengan mulut percaya saja, dengan hanya berkeyakinan bahwa mereka percaya Tuhan, beranggapan bahwa ya Tuhan Allah itu adalah bapaknya gitu. Nah, padahal kalau yang dimaksud oleh firman yang disebut bapak itu berarti kan apakah kita kalau mau disebut sebagai anak sudah melakukan perintah-perintah dan peraturan firman Tuhan gitu. Nah, problemnya kan bukan cuma melakukan firman Tuhan gitu. Problemnya itu kan apakah sudah mengenal firman Tuhan. Jangan-jangan cuma percaya dengan keyakinan sendiri, akhirnya tidak mengenal gitu. Apa sih yang Tuhan perintah peraturan dalam firman-Nya gitu, tidak mengenal. Jadi mengenalnya versi sendiri aja, keyakinan sendiri-sendiri gitu. Satu, kedua, apakah mampu mengerti gitu maksud-maksud yang Tuhan kehendaki dalam firman-nya itu gitu. Nah, ini juga problemnya bukan cuma sekedar pengenalan aja, tapi juga harus mampu mengerti gitu. Nah, setelah mampu mengerti baru kan mampu tidak melakukannya gitu. Nah, ini yang disebut kita kalau mau kategorikan kita sebagai anak Tuhan Allah gitu, ya satu-satunya jalannya kita harus benar-benar mau percaya Tuhan, tapi dengan cara mengenal Tuhan gitu, yang lewat firman-firmannya, dan juga mampu mengerti gitu, ya apa yang diperintahkan diperintahkan oleh Tuhan dalam firman itu, dan juga harus mampu melakukan firman Tuhan. Nah, itu baru disebut kategori anak Tuhan itu. Nah, ini saya pikir bukan cuma di orang-orang Nasrani aja ya, siapapun juga boleh-boleh saja gitu kalau beranggapan bahwa Tuhan itu adalah Bapa kita gitu. Karena memang Tuhan itu sebenarnya kan tergantung dari kita membayangkan, mengimajinasi Tuhan seperti apa. Kalau buat saya pribadi, Tuhan itu ya seperti sahabat, ya Tuhan itu sebagai ayah saya, ya teman saya, ya teman, ya segala macam begitu. Jadi apapun juga, pengen yang salah, pengen yang benar, pengen yang dosa, pengen yang tidak dosa gitu. Ya biasanya saya belajar untuk benar-benar terbuka ke Tuhan dengan asumsi, ngapain saya mesti bohongin Tuhan? Toh Tuhan juga tahu saya kok. Ya saya tidak ngomong apa-apa pun, apa yang mau saya ucapin aja Tuhan udah tahu kok. Apa yang kita mau pikirin aja Tuhan udah tahu gitu. Jadi buat apa kita bersembunyi dengan Tuhan gitu ya? Tuhan pencipta kita pasti tahu segala macam tentang kita, tentang keinginan kita. Jadi saya kadang-kadang ya belajar terus menerus gitu, bagaimana untuk benar-benar bisa terbuka sekali dengan Tuhan gitu. Kalau kita nggak terbuka dengan Tuhan, mau terbuka dengan siapa lagi teman-teman? Kan susah gitu. Kalau dengan Tuhan kan adanya di roh kita, ada di pribadi kita. Jadi problem apapun ya saya sarankan untuk bisa terbuka dengan Tuhan. Nah, ini kalau dilanjutkan lagi berarti marilah kepadaku, ini Tuhan katakan, marilah kepadaku, maksudnya marilah kepada Tuhan semua yang letih lesu dan beban berat, Tuhan akan memberi kelegaan kepada kita gitu. Nah, ini di firman di ayat 28-nya katakan gitu. Jadi apabila kita sudah merasa letih, lesu dan berbeban berat, ya harusnya mencari Tuhan gitu. Nah, problemnya ada orang yang letih, lesu dan berbeban berat tetap berjuang mati-mati untuk mengatasi problem-problem permasalahan itu dengan kekuatan diri sendiri. Bagaimana mengatasi dengan pikiran, perasaan, dan kehendak sendiri, bagaimana mengandalkan kekuatan diri sendiri, atau mungkin ya mengandalkan orang-orang lain gitu, mengandalkan manusia lain gitu. Nah, sebenarnya Tuhan kan nggak mau seperti itu gitu. Itu ada satu jenis yang sudah dalam kondisi letih, lesu dan beban berat, tapi berjuang untuk mengatasi sendiri. Tapi ada juga teman-teman yang misalnya sudah mengenal Tuhan gitu. Jadi waktu dia letih, dia sudah berat, ya dia masuk ke dalam Tuhan. Nah, cuman Tuhan ini yang tadi dikatakan yang kedua ini, Tuhan itu disetir oleh keyakinan si orang tersebut gitu, disetir oleh mereka. Jadi Tuhan itu seolah harus sesuai dengan pikiran, perasaan dan kehendaknya si orang tersebut gitu. Nah, ini kan jadi kacau teman-teman. Nah, ada yang ketiga yang sudah lebih bukan cuma mengenal tapi juga mampu mengerti, ya biasanya akan mulai mengerti bahwa Tuhan itu bukan kita atur Tuhan gitu, tapi Tuhan yang atur hidup kita. Ya, pikiran, perasaan dan kehendak Tuhan lah yang harus kita ikuti gitu.
kita taati dan kita takuti. Nah ini apabila kita udah mendapat pengertian seperti ini, mampu mengerti ini, biasanya teman-teman level orang tersebut ya pasti sudah mengenal bahwa roh Tuhan di dalam kita itu bisa hidup, itu bisa dihidupkan. Nah ini kalau sudah bisa dihidupkan, kemampuan pengertian ini timbul teman-teman. Dan juga ini diperlukan teman-teman, kemampuan untuk melakukannya juga butuh roh Tuhan gitu. Tanpa roh Tuhan kita sulit sekali untuk mampu mengerti apa maksud dari perintah peraturan Tuhan, dan kita juga tidak mampu teman-teman melakukannya. Jadi memang roh Tuhanlah yang membuat kita mampu. Nah kedalaman pengertian akan firman Tuhan ini yang membuat kita tahu bahwa harus hidupkan roh Tuhan di dalam hidup kita. Ini seperti itu. Nah cuman ya kembali lagi, jadi kalau saya kategorikan secara kasar kan ada tiga teman-teman. Ada orang yang memang tidak sama sekali dalam kesulitan, meskipun sudah letih, sudah beban berat itu mencari Tuhan juga ada gitu ya, terus-terusan mati-matian, tapi biasanya nggak tahan, nggak kuat. Biasanya banyak orang bunuh diri karena itu gitu ya, karena tidak mengandalkan Tuhan, akhirnya mengandalkan diri sendiri, pikiran, perasaan, dan kehendak sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri atau orang lain, akhirnya bunuh diri, nggak tahan gitu. Yang kedua itu yang tadi kan, misalnya udah mengenal tentang Tuhan, mengenal tentang firman Tuhan, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Jadi ya juga tidak efektif juga gitu. Ya tidak hasilnya tidak beda dengan yang tadi kategori 1 tadi kan. Nah yang kategori 3 itu orang yang bukan cuman mau percaya Tuhan, bukan cuman mengenal Tuhan, tapi mampu teman-teman, mampu mengerti gitu Tuhan, mengerti akan firman dan mampu melakukannya. Yaitu kuncinya cuma satu, bagaimana menghidupkan roh Tuhan. Nah kategori orang yang ketiga ini adalah orang-orang yang yaitu yang datang kepada Tuhan, yang logikanya bisa disebut sebagai anak gitu, karena memang mereka melakukan firman Tuhan gitu. Nah Tuhan bilang, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan gitu. Dan Tuhan katakan seperti itu, pikulah kuk. Kuk itu berarti kan, kuk itu loh teman-teman, kayu yang dipasang di lehernya sapi atau kerbau ya, untuk narik bajak atau narik gerobak gitu loh. Ya itu kuk itu. Jadi diartikan untuk kita itu pikulah beban yang Tuhan pasang gitu. Jadi apa sih beban yang Tuhan pasang? Ya beban yang Tuhan pasang itu adalah melakukan firman teman-teman. Jadi kuk yang dari Tuhan itu adalah melakukan firman. Tapi kalau tidak didasari dengan pengenalan, pengertian akan firman, tidak dengan menghidupkan roh Tuhan, ya susah sebenarnya bagaimana untuk melakukan apa yang Tuhan pasang dalam hidup kita gitu. Ya ini jadi kembali lagi, di kupasang itu, pikula kuk yang kupasang itu adalah ya Tuhan memberikan kita untuk melakukan firman gitu. Intinya gitu, harus taat dan takut melakukan firman gitu. Dan belajarlah padaku, dan belajar ya maksudnya kan belajar mengenal, mengerti akan firman Tuhan tadi gitu. Karena aku lemah lembut, jadi saya kembali lagi, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku itu berarti pikulah kuk yang kupasang itu adalah melakukan firman teman-teman. Dan adapun belajarlah padaku ya berarti mengenal, mengerti akan firman Tuhan gitu. Jadi memang kaitannya gitu teman. Jadi kalau kita cuma mengenal, mengerti akan firman Tuhan tanpa melakukan, ya namanya tidak menjalankan, tidak memikul apa yang Tuhan bebankan dalam hidup kita gitu. Karena aku lemah, Tuhan bilang bahwa pikulah kuk yang kupasang dan belajar padaku, karena Tuhan lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan itu. Jadi Tuhan janji dalam firman tersebut, dalam ayat yang 29 ini gitu, bahwa apabila kita melakukan firman, apabila kita mengenal, mengerti akan firman, apabila kita melakukan firman Tuhan janji gitu, Tuhan akan Tuhan akan memberikan ketenangan di dalam jiwa kita. Ya, kita akan mendapatkan ketenangan di dalam jiwa kita ya, berupa damai sejahtera. Meskipun dalam permasalahan yang bertubi-tubi, banyak sekali permasalahan yang timbul, juga tetap aja akan tenang gitu, karena ada Tuhan di dalam kita gitu. Nah Tuhan katakan terakhir di ayat 30-nya, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah ini kembali lagi, kuk tadi kan berarti kan perintah gitu, perintah Tuhan untuk kita melakukan firman Tuhan, bahwa melakukan firman Tuhan itu Tuhan katakan ya itu enak dan ringan gitu. Ya enak dan ringan bagi orang yang memang benar-benar totally mengandalkan Tuhan, benar-benar 100% mengandalkan Tuhan. Tapi apabila kita menanggung beban yang dari Tuhan, memikul tugas tanggung jawab yang dari Tuhan, tapi dalam arti kata tidak selaras dengan Tuhan, ya kita capek teman-teman, berat.
capek dan berat gitu. Tapi kalau memang kita bisa selaras dengan Tuhan, Tuhan katakan ya enak dan ringan. Ya memang ini kita harus belajar gitu. Jadi kalau sampai kita mengalami permasalahan hidup, kita merasa sudah mengandalkan Tuhan, tapi hidup kita masih tidak enak dan tidak ringan gitu, ya berarti kita mesti koreksi diri. Jangan-jangan kita masih ada yang salah gitu. Kenapa? Ya karena firman di ayat 30 tadi katakan sebab beban yang perintah peraturan yang Tuhan berikan untuk kita lakukan itu adalah enak dan ringan. Yaitu tanda-tandanya gitu teman-teman. Jadi kalau kita tidak merasa enak, tidak merasa ringan waktu melakukan firman Tuhan, coba kita koreksi diri, ada apa gitu. Karena firman katakan harusnya apabila kita melakukan firman Tuhan, ya kita pasti akan mengalami ya enak dan ringan. Dibalik gitu, pengertiannya dibalik. Ini saya udah bacakan teman-teman kitab Matius 6 ayat 33, dan saya udah bacakan kitab Matius 11 ayat 25 sampai 30. Nah, ini saya coba masuk ke dalam sharing pribadi saya teman-teman. Ini kalau nggak salah saya bikin notes ini sekitar tahun 2016 teman-teman. Di catatan saya gitu, catatan di kitab sejarah itu tahun 2016. Nah, ini saya bacakan teman-teman. Makna firman Matius 6:33 acap kali berbeda pengertian walaupun antar mentor rohani senior loh. Mentor rohani senior yang kelas nasional bahkan internasional. Jadi kalau saya perhatikan banyak khotbah gitu teman. Baik itu yang khotbah dari mentor rohani yang dari nasional, dari lokal gitu, lokal Indonesia, ataupun misalnya mentor rohani yang dari luar negeri gitu. Ini untuk mengartikan kitab Matius 6:33 ini berbeda-beda semua teman-teman. Ya, istilahnya kalau cerita kita detailkan gitu, kalau saya bacakan ulang gitu ya. Di sini makna dari tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini beda semua teman-teman. Jadi apa ya? Saya berani hari ini pagi ini saya sharingin ke teman-teman karena mentor-mentor rohani saya yang biasa membimbing saya itu ternyata yang lebih senior, jauh lebih senior dibanding saya. Justru memang saya tangkap ada dua kelompok teman-teman. Ada kelompok yang memang anggapnya A gitu, tapi ada juga kelompok yang anggapannya B gitu. Ada yang menganggap ke satu dan ada yang beranggapan yang kedua. Nah, ini saya coba lanjutkan teman-teman. Firman Matius 6:33 terdiri dari dua kalimat pernyataan jika kita simak selama dan mendalaminya gitu. Jadi yang tadi saya katakan ada dua kan kalau kita simak gitu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, titik. Itu berhenti dulu teman-teman. Itu satu gitu. Itu masih ada komanya loh. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ini kan kedua gitu. Jadi saya tangkap sebenarnya dalam satu ayat 33 ini ada dua kalimat gitu yang sangat berbeda. Tapi kadang-kadang pengertian si mentor rohani ini yang berlainan gitu. Nah, kalau saya simak dari kalimat di kitab Matius 6 pasal 6 ayat 33 tersebut, ya saya pecahkan menjadi dua. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu kan satu kalimat gitu. Koma, keduanya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu kalimat yang kedua gitu. Jadi kalau cerita kalimat yang satu, saya anggap kan carilah dahulu Tuhan dan firman Tuhannya. Gitu, kalau saya universalkan bahasanya gitu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau saya universalkan, carilah dahulu Tuhan dan firman Tuhannya gitu. Itu pengertian saya begitu. Itu di kalimat yang pertamanya. Nah, koma kalimat keduanya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, makna ditambahkan kepada kita di ayat-ayat sebelumnya itu bicara tambahan itu adalah makan, minum, ya pakaian, bahkan mungkin kalau saya lebih luaskan lagi ya kebutuhan duniawi teman-teman. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan duniawi itu. Ya, kalau disimpulkan lagi ya kesuksesan duniawi itu. Jadi kalau kalimat yang pertama itu nadanya lebih ke keselamatan akhirat gitu. Kalau kalimat yang kedua lebih arahnya ke urusan kesuksesan duniawi gitu. Nah, jika kita amati, maka kata carilah gitu. Bentuk perbuatan aktif kita harus mencari, sedangkan jadi apa ya? Kalau carilah itu kesannya kan memang harus aktif gitu, aktif mencari gitu. Ya berarti kan kita harus mencari gitu. Ya berarti aktif mencari gitu.
Sedangkan kata ditambahkan itu kan seolah kita diem lagi duduk lagi nunggu, tahu-tahu ditambahkan kan. Lah siapa yang nambahkan ini? Ya pasti Tuhan gitu. Nah, sedangkan kata ditambahkan adalah bentuk perbuatan pasif menurut pengertian saya loh. Jadi ditambahkan berarti kita diam aja, bukan menambahkan loh. Kalau kita bicara menambahkan berarti kita yang bergerak gitu, ya memberi tambahan. Tapi kalau ditambahkan berarti kita diam pasif gitu. Ya Tuhan akan menambahkan untuk kita. Kita ditambahkan oleh Tuhan dan Tuhan akan menambahkan untuk kita gitu. Kan bolak-baliknya begitu. Bentuk perbuatan pasif kalau ditambahkan menurut saya gitu. Kita hanya harus menunggu saatnya Tuhan dan menguji ketekunan dan iman serta pengharapan kita kepada Tuhan yang seperti pada firman di Roma 5:4 gitu. Kitab Roma pasal 5 ayat 4 itu juga ada teman-teman. Ya bicaranya soal ketekunan, ya bicara kenapa sih harus tekun, karena nanti tahan uji. Kenapa sih tahan uji? Supaya tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah ini kalau coba teman-teman saya lihat sebentar di kitab Roma teman-teman ya. Di kitab Roma di situ ayat pasal 5 teman-teman, coba teman-teman nyari kitab Roma pasal 5 ayatnya satu aja, ayat 4 gitu. Di sini dikatakan dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Tuh, jadi kuncinya itu. Ya, kenapa kita mesti menunggu saatnya Tuhan gitu? Ya karena Tuhan tunggu gitu. Ya tunggu kita dalam ketekunan kita agar timbul tahan uji, dan tahan uji itu timbulkan pengharapan akan janji-janji Tuhan tadi gitu. Jadi ada gunanya teman-teman. Menunggu itu bukan gak ada gunanya. Menunggu saat Tuhan menggenapi janji Tuhan itu adalah agar kita dapat ketekunan ketekunan dan uji, sehingga timbul benar-benar totally hidup hanya mengandalkan pengharapan dari Tuhan. Nah, hidup yang semacam ini adalah hidup yang penuh dengan kasih karunia Tuhan, teman-teman. Bukan hidup yang harus berjuang berdarah-darah seperti orang dunia. Makanya di firman yang tadi dikatakan bahwa yang namanya bebannya Tuhan itu tidak berat gitu kan, maksudnya gitu, ringan dan enak ya, maksudnya gitu. Karena kita mengandalkan kasih karunia Tuhan, sehingga kita tidak merasa letih lesu dan beban berat gitu. Karena apa? Karena kembali lagi kita benar-benar totally mengharapkan ya dari Tuhan, kasih karunia Tuhan itu gitu. Nah ini pengertian seperti ini juga susah teman-teman apabila kita nggak mengalami sendiri gitu. Ya kita nggak percaya gitu. Apa iya kita benar-benar kerja ini, hidup ini harus mengandalkan Tuhan? Apa benar Tuhan lebih senang apabila kita hidup mengandalkan kasih karunia Tuhan? Orang dunia tidak mau ini teman. Orang dunia ini hidup mengandalkan Tuhan, hidup mengandalkan kasih karunia itu dianggapnya kebodohan dan kelemahan teman-teman. Padahal dari versi Tuhan tidak loh. Ya Tuhan mengendaki seperti itu. Kenapa? Karena ukuran Tuhan bukan cuma ukuran kesusahan duniawi. Ya, yang Tuhan ukur itu adalah keselamatan akhirat. Apabila kita tidak mengandalkan Tuhan, apabila kita tidak mengandalkan kasih karunia Tuhan, takutnya kita terlalu pede, kita terlalu percaya diri, akhirnya kita tidak taat dan tidak takut ya apa yang akan perintah dan peraturan Tuhan. Nah, waktu kita tidak taat dan tidak takut karena kita pede gitu, percaya diri kita berhasil sukses duniawi gitu, akhirnya kita malah kehilangan Tuhan gitu di alam akhiratnya nanti. Nah ini yang Tuhan nggak mau teman-teman. Jadi Tuhan lebih pilih kita itu lemah dan bodoh di dunia ini gitu ya, taat dan takut akan Tuhan ya, dan benar-benar mengandalkan hidup itu dengan kekuatan Tuhan dan juga kasih karunia Tuhan itu, pemberian dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ukurannya adalah kekekalan di alam akhirat nanti gitu. Sedangkan orang dunia tidak, ya ukurannya adalah dunia ini. Ya bagaimana hidup di dunia itu harus kuat, harus hebat gitu, harus sukses, sehingga ya tidak perlu mikirkan nanti setelah meninggal 70-80 tahun itu nanti bagaimana di dalam akhirat. Orang dunia tidak mikir itu teman-teman. Jadi bedanya orang dunia dengan Tuhan itu bedanya mikirnya gitu. Tuhan itu bicara dunia ini adalah proses gitu untuk membentuk keselamatan akhirat di nanti. Tapi kalau orang dunia enggak, mengharapkan bahwa suksesinya adalah ya saat-saat dia hidup di dunia ini gitu. Bedanya gitu teman-teman. Ada mentor rohani yang berpengertian selain kita harus mencari Tuhan dan firman-Nya gitu. Ini udah bener nih, ini udah searah gitu. Jadi
kita harus mencari Tuhan dan firman-Nya gitu. Sekaligus harus bekerja, tapi kita juga jangan males gitu. Ya kita harus bekerja seperti halnya orang dunia, bahkan lebih dari orang dunia gitu. Seperti layaknya orang dunia, bahkan lebih dari orang dunia yang padahal orang dunia kan belum mengenal, belum mengerti firman Tuhan. Ya harus lakukan apa gitu. Dimana menurut jadi menurut pendapat saya pribadi, kalau menurut saya pribadi sebagai pengusaha, saya kan pengusaha, sedangkan mentor rohani yang memberikan kita selain harus mati-matian carilah Tuhan dan firman-Nya, juga kita harus kerja keras seperti tidak beda orang dunia. Kalau di pengertian saya agak beda teman-teman, karena kalau orang dunia melakukan kerja berdarah-darah itu karena mereka belum mengerti akan firman Tuhan yang tadi saya cerita sebelumnya gitu. Mereka tidak mengerti bahwa Tuhan itu mengharapkan kita itu mengandalkan Tuhan dan mengandalkan pemberian kasih karunia Tuhan gitu. Nah orang dunia kan tidak, harus tarung habis bagaimana ini gitu. Nah ini yang kadang-kadang menjadi dilema buat saya teman-teman. Kok saya dapat ada dua kelompok mentor rohani gitu. Ada kelompok mentor rohani yang bicaranya yang pertama itu dalam arti kata benar ya, carilah dahulu ini benar, tapi juga ada yang di ujungnya yang beda gitu. Waktu kita masuk ke dalam ditambahkan ini, ada ditambahkan itu yang tetap mentor rohani arahkan supaya kita aktif gitu, aktif bekerja seperti orang dunia. Tapi juga ada yang arahkan tidak usah gitu ya, kita menunggu saat Tuhan, karena menunggu itu adalah pekerjaan teman-teman. Menunggu itu adalah untuk membuat kita tekun, membuat kita tahan uji, dan membuat kita berharap kepada Tuhan. Jadi menunggu dari rohani, arti kata menunggu dari rohani, dari kacamata firman, dari kacamata adalah menghasilkan, bukan tidak menghasilkan. Menunggu itu adalah yang tadi gitu, jadi tekun, jadi tahan uji, dan akhirnya berujung berharapan total kepada Tuhan. Nah ini saya bedanya dengan mentor rohani yang menyarankan selain mencari Tuhan dan firman Tuhan itu harus bekerja keras gitu. Kalau saya bilang ini agak beda, karena orang dunia itu biasanya gitu teman, tanpa disuruh kerja keras juga udah kerja keras sendiri kok, udah mati-matian. Bahkan kalau kita bicara prioritas waktu hidup gitu, udah nggak punya waktu kok, dia total cuma untuk tidur dan kerja saja gitu. Kapan waktu untuk Tuhan, kapan waktu untuk keluarga, kapan waktu untuk olahraga, kapan waktu untuk hobi gitu, kapan waktu yang lain-lain, nggak punya waktu kok. Nah disarankan untuk bekerja keras lagi, ya makin salah lagi kan. Jadi lebih baik menurut saya ya tetap disuruh menunggu saja, karena disuruh menunggu pun gitu ya tetap mereka kerja kok. Jadi malah ideal kalau menurut saya seperti itu. Cuman ya itu pengertian dari mentor rohani yang satu ya bunyinya seperti itu. Di situ ini kalau saya bacakan sampai tuntas gitu. Jadi hal ini tidak mungkin, karena pada dasarnya ini maksud saya sebagai pengusaha untuk bisa mengaktifkan, selain mencari Tuhan dan firman-Nya juga harus aktif kerja keras gitu. Kalau saya jadi sebagai pengusaha, hal ini tidak mungkin, karena pada dasarnya manusia yang hidup di dunia akan korbankan hal-hal yang bersifat rohani dibanding duniawi. Ya, tadi saya jelaskan gitu. Jadi boro-boro mikirkan Tuhan gitu. Ya, dia hidup untuk tidur dan kerja aja kurang waktu, tidur pun kurang waktu teman-teman. Berarti coba bayangin 24 jam hidup itu totalnya untuk kerja. Jangan-jangan tidur 4 jam, kerjanya 20 jam. Banyak gitu, banyak teman-teman yang kerja seperti itu gitu. Nah ini yang mestinya kan tugasnya si mentor rohani mengarahkan. Kita kan hidup tidak bisa cuma mikirkan sekedar itu. Yang dipikirkan kerja 20 jam itu kan benar-benar untuk duniawi gitu, bukan urusan nanti bagaimana di alam akhiratnya, tapi di dunia ini. Ada mentor rohani yang berpengertian, jika kita percaya ada roh Tuhan, dan juga jika kita percaya ada roh Tuhan dan juga percaya ada firman Tuhan gitu, kita harus harus tekun menunggu sampai Tuhan tambahkan gitu. Ada mentor rohani katakan begitu. Jadi mentor rohani kelompok mentor rohani pun dalam hal mengartikan kitab Matius 6:33 ini udah dua teman. Yang satu yang tadi saya sudah jelaskan, yang kedua yang nggak bisa. Kalau kita percaya bahwa Tuhan ada di kita, roh kita itu ada roh Tuhan, berarti kan ada Tuhan di dalam kita, ada roh
Kalau orang Nasrani bilang Roh Kudus gitu. Kalau orang Muslim bilang Nur. Tapi kalau agama lain saya kurang tahu. Bahwa ada Tuhan di dalam kita, ada Roh Tuhan di dalam kita, ada Roh Kudus atau Nur di dalam kita. Nah, kalau kita percaya ada Roh Tuhan di dalam kita, dan kalau kita percaya bahwa firman Tuhan itu iya dan amin, ya kerjaan kita ya nomor satu harus tekun menunggu gitu. Karena yang tadi dikatakan tekun menunggu ini juga menghasilkan, bukan tidak menghasilkan. Tekun dan menunggu ini, menunggu itu yang menghasilkan tadi ketekunan, taat puji dan pengharapan tadi gitu. Yang di kitab Roma pasal 5 ayat 4 tadi gitu. Jadi beda teman-teman, ada mentor rohani yang begitu, ada yang mentor rohani begini gitu. Jadi beda gitu. Nah, ini kembali lagi pendapat kedua dari mentor rohani tersebut adalah ya pilihan iman kita masing-masing. Jadi karena kita ngadepin mentor rohani, mungkin dua-duanya juga ada yang jelek, niatnya jelek, dua-duanya juga niatnya baik gitu. Nah, cuman kembali ke pilihan iman kita masing-masing gitu. Karena firman katakan, ini kebenaran ada lagi nih. Firman katakan di kitab Matius 15:28, coba kita lihat kitab Matius 15:28. Di kitab Matius pasal 15 ayat 28, jadilah seperti yang kita kehendaki sesuai iman dan firman Tuhan gitu. Jadi jadilah seperti yang kita kehendaki, tapi sesuai iman dan firman Tuhan. Apa yang janji firman Tuhan itu, jangan kita, Tuhan gak janji kita beriman, itu namanya bukan beriman, itu namanya berkeyakinan, minta yang Tuhan tidak janjikan gitu. Nah, yang di sini saya perlu garis bawahi, kalau di di kitab Matius pasal 15 ayat 28 bunyinya teman-teman, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau hendaki, dan segitu juga anaknya sembuh. Nah, ini cerita ini kan cerita perempuan Kanaan yang percaya Tuhan padahal bukan pengikut Tuhan gitu, tapi percaya Tuhan. Nah, Yesus katakan seperti itu gitu. Dia tidak mengenal firman Tuhan gitu ya, tapi dia punya iman gitu. Jadi karena imannya besar, jadi Yesus waktu itu katakan bahwa, hei ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan segitu juga anaknya sembuh. Nah, ini saya garis bawahi teman-teman, seperti yang kita kehendaki, seperti yang kau kehendaki, seperti yang kita kehendaki, itu yang tadi saya luruskan lagi teman-teman. Ya, sesuai yang apa Tuhan janjikan gitu di firman-Nya gitu. Nah, kalau kita mintanya yang boten-boten yang tidak Tuhan janjikan, ya rasanya tidak terjadi seperti yang kita kehendaki. Tapi apabila yang kita kehendaki itu sesuai apa yang Tuhan janjikan dalam firman-Nya, ya kita akan mendapati, akan tergenapi gitu. Kita akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Nah, makanya teman-teman, untuk yang belum mengerti apa saja janji-janji Tuhan, apa nggak rugi teman-teman kalau kita tidak mengenal, tidak mengerti janji Tuhan. Akhirnya kita jadi makin kacau kan, kita minta yang bukan janji Tuhan juga nggak ada gunanya. Sebaliknya, apa sudah tahu gitu janji Tuhan apa? Kalau janji Tuhan misalnya ada 1000 kilo gitu, misalnya diandaikan pakai timbangan itu 1000 kilo. Jangan-jangan yang kita tahu janji Tuhan baru 10 kilo, baru 100 kilo. Apa nggak sayang gitu? Baru 250 kilo, baru 500 kilo, baru 750 kilo. Padahal janji Tuhan itu ada 1000 kilo. Jadi kalau kita mau mengenal mengerti akan firman Tuhan, pasti teman-teman, semakin dalam kita mengenal mengerti akan firman Tuhan, kita pasti akan makin tahu gitu, apa sih janji Tuhan secara total untuk kita gitu dalam hidup kita. Yang kalau disimpulkan paling gampang, janji Tuhan itu adalah ya keselamatan akhirat teman-teman, prioritas satunya, dan ditambahkan akan kesusahan duniawi gitu. Seperti di kitab Matius pasal 6 ayat 33 tadi gitu. Jadi bagaimana Tuhan menyarankan kita mencarilah dahulu Tuhan dan firman-Nya, dalam arti kata untuk mendapatkan keselamatan akhiratnya teman. Dan adapun ditambahkan kebutuhannya, itu ditambahkan, gak usah minta juga Tuhan kasih kok. Kenapa? Karena kita melakukan firman. Yang melakukan firman adalah pasti ada tabur tuainya. Waktu kita melakukan firman Tuhan, ya kita akan menuai apa yang firman janjikan. Intinya gitu. Jadi kita harus bersegera, kita harus berlomba-lomba
coba mengenal mengerti akan firman Tuhan, sehingga kita tahu semua apa sih perintah peraturan Tuhan, apa sih janji Tuhan, apa sih rancangan dan kehendak Tuhan itu. Jadi kita harus tahu semua. Ya kalau memang total janji Tuhan ada 1000 kilo ya, tadi saya katakan, ya kita mesti ambil 1000 kilo gitu. Jangan cuma 10 kilo, 100 kilo, atau 250 kilo, 500 kilo, rugi teman-teman. Ya kita mesti ambil yang 1000 kilo yang Tuhan janjikan semua untuk kita. Mudah-mudahan sharing pagi ini yang dengan judul tadi, carilah dahulu Tuhan dan firman-Nya, maka kebutuhan duniawi akan ditambahkan. Mudah-mudahan bisa tertangkap teman-teman, dan teman-teman bisa renungi lagi. Ya, apabila memang anggap benar, ya coba teman-teman secepatnya dilakukan. Atau mungkin kalau teman-teman pengen belajar bagaimana yang Tuhan mau gitu, bagaimana melakukan firman dan mengajarkan firman, tidak ada salahnya teman-teman men-sharekan kebenaran firman Tuhan aja juga sudah mengajarkan firman, meskipun bentuknya baru men-sharekan firman Tuhan yang positif itu. Oke teman-teman, see you, bye-bye.